Oke, selamat sore untuk kakak yang sudah hadir di sini. Apakah kakak sudah siap? Sudah. Oke, karena dari kakak yang sudah siap, dari kita langsung aja. Mungkin boleh minta tolong buat kakaknya perkenalkan diri dulu. Oke. Perkenalkan, nama aku Nika Dewilia Safitri, biasa dipanggil Wilia atau Willy. Di sini aku dari angkatan 2021. NIM aku 211034142. Aku dari jurusan TIKB. Oke, Kak Lilia. Kak Lilia, aku mau nanya dong, untuk sekarang kesibukan yang kakak jalani apa aja kalau boleh tahu? Untuk kesibukan aku sendiri itu yang pertama itu ikut organisasi. Kemudian ya karena aku anak kuliahan yang pasti kita ngampus. Selain itu juga aku ikut serta membantu orang tua aku di rumah. Itu aja sih. Oke, untuk Kak Lia tadi menyebutkan mengikuti organisasi. Kira-kira organisasi yang kakak ikutin apa aja ya? Kalau boleh tahu. Oke, selama di kampus ini aku ada ikut 2 organisasi. Itu yang pertama di BEM. Untuk yang kedua aku ikut UKM Literasi. Oke, dari Kak Lia, jadi tadi disebutkan ada 2 organisasi yang diikuti. Boleh tahu nggak motivasi atau alasan Kak Lia mengikuti organisasi tersebut? Kalau motivasi aku sendiri yang pasti kita mahasiswa butuh SKP, jadi yang pertama itu SKP, untuk yang kedua karena aku sendiri orangnya emang suka ikut organisasi dari SMP, SMA juga aku ikut organisasi, itu yang kedua. Yang ketiga itu untuk menambah relasi, pastinya kita kan perlu bersosialisasi juga sebagai makhluk hidup ya kan. Oke, jadi alasan kakak karena dari sekolah juga udah sering ikut organisasi, ya nyari SKP juga ya karena anak kuliahan dan juga bersosialisasi dengan teman-teman. Dari Kak Yulia sendiri, ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama kakak mengikuti organisasi? Untuk pengalaman yang paling berkesan dari aku itu saat PKKMB, karena dimana aku tuh kan sebagai sekretaris gitu ya. Jadi aku sendiri belum punya pengalaman yang banyak untuk sebagai sekretaris, jadi banyak hal yang bisa aku pelajari selama aku ikut PKKMB tahun ini. Oke, kira-kira ada nggak dari Kak Yulia sendiri merasakan perubahan yang dirasakan setelah mengikuti organisasi? Untuk perubahan yang paling aku rasain itu adalah aku malah merasa jadi lebih sibuk gitu kan. Karena organisasi itu pastinya akan banyak menghabiskan waktu kita gitu. Selain itu banyak juga manfaat-manfaat lain kayak misalnya jadi lebih percaya diri dalam untuk berkomunikasi. Kemudian juga pastinya jadi lebih sabar karena kan organisasi itu mengajarkan kita banyak hal yang bisa membuat kita menjadi lebih sabar itu sih. Oke, Kak Lia, Kak Lia tahu kan dalam hidup itu pasti ada prinsip yang dipegang. Untuk Kak Lia sendiri, apa ya prinsip hidup kakak? Kalau dari aku sendiri itu adalah kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini, yang mungkin apa yang kita punya saat ini mungkin itu juga diinginkan oleh orang lain. Selain itu juga kita harus mencintai diri kita sendiri, nggak boleh insecure, karena sebelum mencintai orang lain kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Keren banget dari Kak Lia. Eh, di organisasi pasti kita punya partner kan, bekerja sama dengan banyak orang di sana. Kalau boleh tahu tanggapan Kak Lia terhadap partner Kak Lia yang sekarang itu seperti apa? Untuk partner aku, dia itu emang mungkin teman-teman udah banyak yang kenal, dia agak cerewet. Tapi di balik cerewetnya itu dia emang orang yang peduli. Selain itu juga dia punya banyak pengalaman yang lebih banyak dari aku, jadi kita bisa saling belajar satu sama lain dan juga melengkapi setiap kekurangan dari kita masing-masing. Oke, selama mengikuti organisasi tersebut pasti ada suka dukanya buat Kak Lia. Boleh deh sebutin satu aja. Untuk sukanya itu sebenarnya ada banyak, tapi salah satunya ya kita bisa saling sharing di dalam organisasi mengenai ya banyak permasalahan pastinya dalam hidup, itu bisa kita saling sharing dan saling berbagi cerita. Kemudian untuk dukanya ya banyak tenaga-tenaga yang kita harus lebih kerahkan gitu untuk organisasi, selain itu juga waktu, itu sih. Oke, Kak Lia, anak muda pasti tidak jauh dong dari ya dunia sosial media. Apalagi Instagram tuh sekarang pasti hampir semua anak muda tuh pasti udah punya Instagram. Boleh tahu dong nama Instagram Kak Yulia apa?
Oke, untuk nama IG aku itu willy.sp, mungkin teman-teman bisa di follow. Oke, willy.sw. Jangan lupa di follow ya Instagram dari Kak Wilya. Sekarang dari IG kita beralih ke dunia musik. Kalau boleh tahu, genre musik favorit Kak Wilya itu apa? Kalau dari aku sebenarnya bisa suka untuk genre itu banyak, tapi yang paling aku suka itu adalah pop. Jadi untuk pop itu lagu yang belakang ini aku dengerin itu lagunya Lyodra. Mungkin teman-teman banyak yang tahu itu Sang Dewi. Oke, genrenya pop, lagu favorit untuk sekarang itu lagunya Lyodra, Sang Dewi. Selain musik pasti kakak suka film ya, nonton film. Bisa nggak sebutin satu film yang akhir-akhir ini sering kakak tonton? Kalau film akhir-akhir ini banyak, tapi yang aku suka itu film horor. Mungkin di sini agak mainstream ya. Itu kalau teman-teman tahu pasti tahu sih seharusnya itu Ivana. Kalau teman-teman tahu ya. Oke, filmnya Ivana. Setelah film aku mau nanya tentang makanan dan minuman terfavorit kakak. Bisa disebutin nggak? Kalau makanan, aku orangnya suka makan, dan untuk yang favorit sih, karena aku Balinus banget, aku suka babi guling. Kalau misalnya minuman, karena kita harus menjadi manusia yang sehat, kita harus perbanyak minum air mineral. Oke, babi guling dan juga air mineral. Kak Wilya, kalau boleh tahu hobi yang biasa kakak lakuin di waktu senggang itu apa ya Kak? Hobi yang biasanya aku lakuin itu aku suka main game. Mungkin teman-teman yang mau main game kita bisa mabar. Terus aku juga suka berenang ya. Tapi ini nggak bisa aku lakuin sering karena ya nggak ada temen gitu. Oke, main game dan juga berenang ya. Untuk teman-teman yang suka main game mungkin bisa nanti ya didekati Kak Wilyanya, diajak mabar bareng. Oke, segitu aja buat Kak Wilya. Apa ada pesan yang ingin disampaikan untuk para penonton? Oke, untuk pesannya untuk teman-teman semua semangat. Selama di BEM ini kita kan bekerja bersama-sama. Aku harap nanti kita dapat bekerja bersama-sama dengan baik. Selain itu juga apapun kesempatan yang diberikan kepada kalian harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena kesempatan itu belum tentu akan berulang kembali di masa yang akan datang. Sekian dari aku. Oke, begitu dia tadi pesan dari Kak Wilya. Ingat, kesempatan tidak datang dua kali. Manfaatkan kesempatan yang sudah ada di depan mata, jangan disia-siakan ya untuk teman-teman penonton semua. Oke, Kak Wilya, sekiranya dari kita di sini udah segitu aja. Buat Kak Wilya, terima kasih karena sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kita berikan. Untuk Kak Wilya, kuliahnya semangat, organisasinya juga lancar, kehidupan Kak Wilya juga lancar terus ke depannya. Dari kita yang di sini segitu aja. Terima kasih dan selamat sore untuk Kak Wilya. Terima kasih.